Masih di Prime Market Highlight pemirsa, di tengah perekonomian dunia yang masih berproses dalam pemulihan pasca berakhirnya pandemi COVID-19, dua isu besar menghantui perkembangan perekonomian dunia pada tahun 2024 ini. Ya, bahkan tantangan ekonomi global seperti konflik geopolitik dan perang dagang diprediksi masih akan terus berimplikasi bagi peta perekonomian dunia di tahun 2025. Dan berikut kami rangkum informasi selengkapnya untuk Anda. Perekonomian dunia di sepanjang tahun 2024 masih dihadapkan pada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tak hanya itu, perekonomian global di tahun 2024 juga masih terdampak konflik geopolitik yang alih-alih menunjukkan tanda-tanda mereda namun justru kian panas dan melebar. Konflik geopolitik tersebut tak hanya berdampak secara politis, namun juga berimplikasi pada perekonomian dunia. Seperti pada harga komoditas, khususnya komoditas pertambangan. Selain itu, perekonomian dunia pada tahun ini juga masih dihadapkan pada isu-isu perang dagang, khususnya antara Amerika Serikat dan China, serta dengan negara-negara lainnya. Dan berikut ini dua sentimen besar skala dunia yang berdampak pada perekonomian global pada tahun ini dan diprediksi berlanjut pada tahun 2025 mendatang. Perang Israel dan Palestina yang dimulai sejak 7 Oktober tahun lalu belum juga usai. Konflik geopolitik di Timur Tengah kian meluas dengan berbalas serangan yang terjadi antara Israel dengan negara-negara tetangga lainnya, yakni Lebanon dan Suriah. Konflik tersebut bahkan melibatkan pula negara lain di Timur Tengah, yakni Iran, serta Yaman yang merupakan basis dari kelompok Houthi. Houthi dan Hezbollah sendiri merupakan pendukung utama kelompok Hamas yang menjadi target utama Israel dalam menyerang wilayah Palestina, khususnya di jalur Gaza. Israel yang juga menargetkan para sekutu Hamas tersebut mulai menyerang wilayah Lebanon sejak 23 September 2024. Dan eskalasi konflik tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda hingga saat ini. Peningkatan konflik antara Israel dengan Palestina dan negara sekutunya kian nyata usai tewasnya pemimpin Hamas Ismail dalam serangan Israel pada 31 Juli 2024. Pengganti Haniyeh yakni Yahya Sinwar juga tewas dalam serangan Israel pada Oktober 2024. Adapun peningkatan konflik antara Israel dan Lebanon juga terus berlanjut meski pemimpin Hezbollah Hasan Nasrallah serta kandidat kuat penggantinya Hashim Safieddin telah tewas dalam serangan Israel pada September dan Oktober 2024. Tewasnya dua pucuk pemimpin kelompok Hezbollah itu pun nyatanya tak menghentikan tindakan saling berbalas serangan antara Israel dengan kelompok Hezbollah sampai dengan saat ini. Konflik geopolitik di Timur Tengah juga melibatkan Israel dengan negara tetangga lainnya yakni Suriah. Konflik Israel dan Suriah berlangsung di tengah konflik politik domestik Suriah yang berujung pada lengsernya Presiden Bashar al-Assad pada awal Desember 2024. Israel terus menyerang Suriah dengan dalih khawatir mengenai kepemilikan senjata kimia yang diduga peninggalan Bashar al-Assad dan keluarganya. Meningkatnya konflik Israel dengan Palestina juga membangkitkan konflik bayangan antara Israel dengan Iran. Terutama pasca Iran menembakkan rudal balistik ke arah Israel pada Oktober 2024 yang disebut sebagai wujud solidaritas atas tewasnya Ismail Haniyeh dan Hasan Nasrallah. Konflik geopolitik di Timur Tengah nyatanya juga berdampak pada harga komoditas dunia, khususnya minyak bumi. Hal itu karena sebagian besar negara Timur Tengah merupakan produsen besar minyak dunia dan Iran merupakan salah satu produsen minyak terbesar dunia dengan kontribusi sebesar 3,5% terhadap produk minyak global pada 2022. Hal tersebut telah meningkatkan lapisan resiko terhadap gangguan pasokan yang turut menggerakkan harga sepanjang 2024. Namun nyatanya harga minyak Brent dan WTI tercatat turun di sepanjang tahun berjalan dan di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum usai. Hal itu karena selain dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah, kebijakan produksi OPEC Plus memainkan peran signifikan di mana keputusan untuk mengurangi atau menambah pasokan seringkali menggerakkan harga minyak. Menurut data pasar, kontrak berjangka futures minyak jenis Brent turun 5,02% secara year to date ke level $73,17 Amerika per barrel. Dan minyak WTI merosot 2,16% sejak awal 2024 ke level $70,1 Amerika per barrel hingga 24 Desember 2024.
Peristiwa besar lainnya yang masih mempengaruhi perekonomian dunia pada tahun ini adalah berlanjutnya perang dagang khususnya antara Amerika Serikat dan China. Perang dagang ini pun diprediksi berlanjut pada masa pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang akan menjabat sebagai Presiden ke-47 mulai Januari 2025. Trump sendiri sejak periode pertama kekuasaannya telah mengibarkan bendera perang dagang terhadap China, di mana pada tahun 2018 Trump memberlakukan tarif impor pada produk-produk asal China yang dianggap merugikan Amerika Serikat. Hingga perang dagang pun pada akhirnya sempat mereda pada masa pandemi COVID-19, di mana kedua negara fokus pada penanganan dampak pandemi bagi perekonomian masing-masing. Perlambatan ekonomi di Amerika Serikat nyatanya memberi ruang bagi China untuk menguasai perekonomian dunia. Hal itu pun kembali memunculkan bibit-bibit baru perang dagang Amerika Serikat dengan China. Yang teranyar, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberlakukan tarif lebih lanjut atas impor China senilai 18 miliar dolar Amerika, termasuk 100% pajak impor untuk kendaraan listrik China. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat pada pemilihan presiden awal November 2024 kian menegaskan potensi berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan negeri tirai bambu China. Dan jika perang dagang ini terus berlanjut dan meluas, maka bukan tidak mungkin industri manufaktur di sejumlah negara akan terdampak, termasuk Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel.